Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Apakah dalam rapat kali ini semuanya pada hadir? Hadir. Bagian customer. Saya Yusuf dari divisi Customer Service Kelambi.com. Bagian marketing. Saya Muhammad Azka dari bagian divisi marketing Kelambi.com. Dan logistik. Saya Saifullah dari divisi logistik PT Kelambi.com. Semuanya. Jadi kita di sini akan membahas tentang meeting prospek tentang Kelambi.com untuk penjualan dan bisnis kita dalam menjual barang-barang kita di online shop yang di toko Kelambi.com. Mungkin kan pada penjualan kali ini kan banyak yang berbagai bidang dan kalangan. Saya ingin tahu diskusikan bagaimana sih cara mengatasi ini kesulitan dan kesusahan. Apakah dari teman-teman semua ada kesusahan dalam bekerja atau di tempat bagian masing-masing? Jadi untuk divisi customer service, apakah ada kendala atau kesulitan dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, ada Pak. Jadi dari divisi Customer Service dalam 1 bulan ini mendapatkan banyak sekali pesan dari konsumen. Banyak yang menanyakan kapan produk ready, kapan produk dikirim, dan tidak sedikit juga pesan-pesan dari konsumen yang malah membuat emosi. Nah, sampai-sampai tim saya dari customer service itu banyak yang terbawa emosi terkait cat-cat dari konsumen. Kok bisa? Saya sangat penasaran, emang chat seperti apa atau pesan seperti apa yang mereka kirimkan? Coba jelaskan. Seperti ini. Untuk bagian marketing, apa ada kendala atau kesulitan dalam 1 bulan terakhir ini dengan produk kita? Gini Pak, Iya. kami dari divisi marketing dalam sebulan ini menemukan banyak persaingan dari toko lain yang serupa menjual jenis barang yang sama dengan Kelambi.com. Emang itu seperti apa sih, kok persaingan yang ada itu seperti apa? Coba jelaskan kepada saya. Jadi gini Pak persaingannya. Halo? Iya? Halo Pak, selamat malam. Saya mata-mata dari Kelambi.com ingin memberikan laporan. Apa yang kamu mau laporkan jam 3 subuh begini? Jadi begini Pak, kita udah membuntuti pesaing kita secara diam-diam dan tak terlihat. Iya, terus gimana? Saya selidiki, saya uji, saya tes di warnet, ternyata pesaing kita itu rating penjualannya itu lebih tinggi dari kita Pak. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah, apa sih yang nggak bisa buat Bapak? Lah, kok malah jadi gombal sih? Gue masih normal, woi. Hehehe,
Bercanda Pak. Jadi begini yang sebenarnya itu. Mereka itu penjualannya laris di online itu gara-gara menggunakan dukun Pak. Yang bener lu, jangan ngadi-ngadi. Iya Pak, benar Pak. Katanya lulusan marketing pesaing kita itu, dia itu lulusan dari pesulap merah Pak. Oke lah, nanti gua laporkan ke atasan gua. Jadi untuk bagian divisi logistik, bagaimana kendala dan kesusahan dalam sebulan terakhir ini? Coba jelaskan kepada saya. Jadi selama sebulan ini divisi logistik mengalami kendala keterlambatan pengiriman produk. Terus yang kedua mengalami kerusakan produk yang diterima oleh konsumen sehingga mengakibatkan return produk kepada kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada saya. Jadi ceritanya seperti ini. Assalamualaikum, paket. Assalamualaikum, paket. Aduh, waalaikumsalam. Ya bang, nanti bang, tunggu. Saya mau. Bang. Oke bang, terima kasih paketnya bang. Ya sama-sama. Aduh, paketnya tidak sesuai amat. Kemasannya begini sekali Klambi.com ini. Kemasannya sangat tidak layak. Kemasannya cuma dilipat punya aja, terbuka. Ini produknya tidak sesuai apa tidak ini? Kemasannya aja kayak gini. Kemasannya sangat buruk. Kemasannya tidak rapi sekali. Waduh. Kualitasnya saya memilih warna merah, tapi dikirim warna hijau. Saya sangat kecewa dengan produk ini. Saya harus minta pengembalian atau membatalkan pesanan ini jika bisa. Saya tidak akan membeli di toko Klambi.com lagi. Kemasan macam-macam. Tokonya sangat tidak etis, tidak baik sekali toko ini. Oke, saya sangat kecewa dengan produk ini. Aduh, ternyata kemarin banyak sekali masalah dan kendala dalam menjalankan bisnis online saya pada perusahaan Klambi.com ini. Bagaimana ya untuk solusinya? Di semua departemen banyak sekali masalahnya. Setelah saya pikirkan dulu. Sepertinya aku harus menyusun rencana dan solusi untuk semua departemen. Baiklah, saya akan tulis solusinya.
refresh. Sudah dapat bosnya. Teman-teman bisnis online semuanya atau e-commerce, kita berbisnis online pasti mempunyai banyak halangan dan rintangan yang seperti saya hadapi. Perlu kita ketahui, halangan dan rintangan pasti itu akan muncul kapanpun dan dimanapun. Di bagian departemen saya banyak mengalami kendala dalam 1 bulan terakhir ini. Contohnya di customer service. Kemarin di bulan ini memiliki kendala. Banyak customer yang mengechat atau menghubungi customer service dan menanyakan pertanyaan yang tidak jelas ataupun yang bukan seharusnya. Tetapi kita sebagai customer service atau pebisnis, kita tetap harus menanggapi apapun pertanyaan dari mereka. Dan untuk solusinya, supaya tidak mengganggu kehidupan sehari-hari kita juga, kita harus membagi tugas untuk setiap menjawab si pertanyaan customer. Misalkan dibagi menjadi 3 shift atau berbeda-beda orang. Dan juga itu memiliki nomor khusus, jadi bukan menggunakan nomor pribadi, sehingga kalau misalkan memakai nomor pribadi itu dapat mengganggu kehidupan kita. Dan yang kedua, untuk masalah dan kendala di bidang marketing, katanya di bidang marketing kemarin memiliki masalah. Pesaing kita ratingnya lebih pesat pada bulan ini dibandingkan kita. Dan diinfokan bahwa si pesaing kita ini memiliki dukun yang marketingnya itu lulusan pesulap merah. Itu adalah tahayul. Mungkin saja mereka memang mempunyai ciri khas yang membedakan dari kita sehingga dia lebih maju. Solusinya, kita juga harus mempunyai ciri khas tersendiri dan menarik agar supaya pembeli pun tertarik pada kita. Kalau Klambi.com, saya mempunyai ide. Saya memiliki ide untuk produk kita yang baju ini garansi selama 1 tahun. Robek ataupun rusak kita ganti selama 1 tahun. Itu adalah ciri khas supaya orang lebih tertarik dan meningkatkan rating kita. Dan yang kedua, bisa melalui promo-promo. Kita diskon besar-besaran untuk menarik pembeli. Dan untuk masalah ketiga, di bidang logistik, katanya kemarin banyak kendala yang paket terlambat lah, paketnya rusak lah, packingnya tidak rapi lah. Nah, solusi yang kita perlukan, yang pertama kita harus membenahi dari segi pengemasan barang. Kita harus mengemas barang dengan baik, dengan cantik dan indah supaya tahan ketika sampai di tujuan dan ketika dibuka oleh pembeli itu menarik. Dan untuk segi pengiriman, kita juga harus bekerja sama dengan pengiriman profesional sehingga tidak semena-mena begitu saja dalam pengirimannya. Mungkin itu adalah solusi-solusi yang saya sampaikan kepada departemen saya dan untuk para teman-teman bisnis online ataupun e-bisnis. Jadi janganlah berkecil hati. Memang dalam penjualan atau berbisnis online pasti banyak kesusahan dan kendala. Pantang menyerah dan tetap semangat.